الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan agenda kita, yaitu kajian tafsir Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita di dalam mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini, kita mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi syafaat kelak di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan dengan istiqomahnya kita di dalam thalabul ilmi ini, Allah Subhanahu wa ta'ala catat sebagai amal soleh, menjadi timbangan yang berat di akhirat kelak, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Jamaah Masjid Zikrullah yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang hari ini, malam ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, yaitu sampai pada ayat surat Al-Baqarah ayat 267. Apa yang akan kita kaji pada malam hari ini masih memiliki keterkaitan. Di dalam ilmu tafsir disebutkan munasabah, ada keterkaitan antara ayat-ayat yang sudah kita kaji kemarin terkait dengan masalah infak dan sedekah. Infak dan sedekah ini Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran menjadi salah satu amal yang menjadi bekal kelak di akhirat. Kenapa ayat ini begitu panjang? Kita mungkin sudah 3-4 kali pertemuan ya, mengkaji tentang masalah infak ini. Bapak Ibu jamaah mungkin kalau mengikuti kajian ini, kita sampai hari ini masih mengkaji ayatnya terkait dengan infak. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul memberikan penjelasan yang sangat detail, bahkan ayatnya cukup panjang. Ayatnya cukup panjang, sangat detail sekali. Karena memang infak dan sedekah ini adalah bekal kita, satu-satunya amal yang nanti akan bisa menolong kita setelah kita meninggal dunia. Maka kalau kita diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita infakkan, pada ayat yang lalu akan diganti
oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Atau Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan kalau kita sudah mengeluarkan harta kita untuk kita sedekahkan seperti kita memiliki kebun di atas gunung yang hasil panennya 2 kali lipat, berlipat-lipat. Jadi tidak ada yang sia-sia. Kemudian kita tidak boleh menyebut-nyebut harta yang sudah kita keluarkan. Kemudian Allah memberikan permisalan orang yang mengeluarkan hartanya ya, dengan ikhlas, menyebut dengan mengharapkan pahala dari Allah, dan juga Allah memberikan permisalan orang yang mengeluarkan hartanya dengan menyebut-nyebut kemudian menjelek-jelekkan ya, atau mengungkit-ngungkit apa yang sudah dikeluarkan. Malam hari ini kita akan melanjutkan pada ayat yang ke-267. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabisa minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ayat-ayat yang kita baca ini yang akan kita kaji, dan fa insyaallah pada malam hari ini kita akan mengetahui bahwa apa yang kita infakkan itu bukanlah sesuatu yang biasa-biasa saja. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, meyakinkan kepada kita dengan panggilan kasih sayang, yaitu dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bapak Ibu jamaah yang hadir di sini tentu adalah orang-orang yang beriman, memiliki sebuah keimanan yang sangat kuat kepada Allah. Oleh karena itu kita yang diseru oleh Allah, kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah memanggil orang beriman, maka ini pasti ada perintah ya. Ada instruksi dari Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang yang beriman, berarti ada instruksi. Apa instruksinya? Apa perintahnya? Anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Masih terkait dengan masalah infak. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian dari sesuatu yang thayyib. Ya, thayyib itu adalah sesuatu yang paling baik, ya, yang di atasnya halal. Setelah halalan thayyibah, ya. Jadi halal ini ya pasti ya didapatkan dari sesuatu yang baik, halal. Tetapi ada sesuatu yang lebih baik, yaitu thayyib ini tadi, yang paling baik. Dan ada ya, yang kita dapatkan, barang-barang kita itu ada yang kita senangi, ada yang tidak kita senangi. Ya. Ada yang mungkin barangnya itu
mungkin sudah usang, ada yang lebih bagus lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan, berinfaklah kalian dengan sesuatu yang terbaik, dengan sesuatu yang paling baik. Maka sabtu, yaitu dari apa yang kamu usahakan, dari hasil pekerjaan kita. Maka yang kita infakkan, yang kita berikan itu adalah sesuatu yang paling baik, yang kita suka, yang kita senang dari hasil usaha kita. Jadi ayat ini ya, berkaitan dengan ada sahabat ketika panen kurma, kurma yang kurang baik ya, kualitasnya itu yang dibawa ke masjid. Nah, di masjid itu ada Ahlus Sufah. Ahlus Sufah itu sahabat yang tidak punya pekerjaan, tidak punya rumah. Mereka tinggalnya di Masjid Nabawi di Madinah ya. Jadi masjid itu tidak pernah kosong. Jadi di masjid ini ada Ahlus Sufah ya, para sahabat yang memang tujuannya betul-betul ingin belajar dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung. Ya. Jadi begitu waktu sholat Rasulullah keluar. Ya. Nah, mereka ahli sufa ini tentu karena tidak punya pekerjaan, makanan dari mana? Ya dari sedekah, dari pemberian. Ketika itu ada seorang sahabat yang membawa kurma ini, kurma yang kualitasnya kurang baik. Sehingga ketika itu Rasulullah datang dan kemudian turun ayat ini. Kemudian juga terkait dengan apa yang kita infakkan, apa yang dikeluarkan, yang kita sedekahkan itu adalah sesuatu yang terbaik dari apa yang kita usahakan, artinya hasil pekerjaan kita. Maka di dalam tafsir ini, di dalam tafsir ini, min thayyibati ma kasabtum, itu ada yang mengatakan minat tijarah, ya, dari hasil perdagangan. Nah, ternyata hasil dari perdagangan ini adalah salah satu harta yang terbaik ya. Dan itu yang utama untuk diinfakkan. Kemudian ada tafsir yang mengatakan min thayyibati ma kasabtum, yakni adz-dzahab wal fiddah wa minats thamar waz-zuru' allati ambataha lahu minal ard. Ada yang mengatakan bahwa dari apa yang diusahakan dari hasil pekerjaan kita itu adalah adz-dzahab wal fiddah, yaitu emas dan perak. Wa minats thamar, atau dari buah-buahan. Waz-zuru', atau dari hasil panen. Ambatalahu minal ard. Jadi perdagangan emas dan perak, kemudian hasil panen ya. Nah, ini yang paling terbaik, ya paling baik dan terbaik ini yang akan kita sedekahkan. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, dan janganlah kalian itu mencari-cari sesuatu yang buruk dari apa yang diinfakkan tadi. Walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi. Sedangkan kamu itu kalau memberikan sesuatu yang buruk, memberikan sesuatu yang jelek, kamu sendiri tidak mau mengambilnya. Bahkan Allah mengatakan
illa antuhmidu fihi. Sementara apa yang kamu berikan itu kamu memincikan mata, apa namanya, menyipitkan mata ya, antara yang atas dan yang bawah ini ditutup begini ya. Antuhmidu fihi itu kalau di dalam bahasa Arab itu ada ghaddul basar ya, menundukkan pandangan. Tapi di sini memincingkan mata, menutup. Artinya apa? Allah mengingatkan kepada kita, kalau kamu menginfakkan harta, menginfakkan sesuatu, memberikan sesuatu, mensedekahkan, berikan yang terbaik. Jangan mencari-cari atau mengeluarkan sesuatu yang orang lain pun tidak mau ya. Yang kamu sendiri itu tidak mau barang itu, tapi kamu berikan kepada orang lain. Nah, ini juga ada satu riwayat yang menyebutkan pada suatu hari ada seorang yang memberikan makanan kepada Rasulullah SAW. Nah, makanan ini masakan ya, bentuknya masakan ya. Nah, ini ibu-ibu yang suka masak itu kan biasa ngasih ke tetangga-tetangga. Nah, ini karena masakannya enak mungkin ya dikasihkan tetangga. Nah, pada suatu hari sahabat ada seseorang yang memasak masakan, yang masakan ini tidak biasa. Jadi ada masakan yang di Arab itu namanya dhob ya. Dhob itu kalau di kita ya itu sebangsa nyambe, tahu Pak ya? Nyambe ya. Tapi kalau di gurun pasir sana itu dhob, kayak kadal gurun itu. Nah, itu namanya dhob. Nah, suatu hari ada yang ngantar masakan ini ya. Ini dhob ini ya. Rasulullah ya tidak melarang, Rasulullah juga tidak makan. Rasulullah tidak melarang, Rasulullah juga tidak makan. Nah, kemudian oleh Aisyah radhiyallahu anha, oleh Siti Aisyah, beliau mengambil makanan itu kemudian mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita kan nggak mau, ya? Kita kan nggak mau makan. Gimana kalau saya kasihkan tetangga? Kalau saya kasihkan aja, ini mau saya berikan kepada yang lain, ya. Kemudian apa kata Rasulullah? Jangan kamu memberikan makanan yang kamu sendiri tidak mau. Ya. Nah, jangan kamu memberikan makanan yang kamu sendiri tidak mau makan. Ya. Disinilah makna bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memberikan sesuatu itu yang terbaik. Karena pahalanya pun Allah berikan dengan pahala yang terbaik. Kemudian jangan sampai kita di sini wala tayammamu, jangan kamu mencari-cari ya. Wong ana sing apik kok digoleki. Iki ae lah sing dikei ya. Awak dhewe sik butuh iki. Ya. Kita masih membutuhkan yang ini. Engko nek dikekno sing iki, kenakan kok wonge. Wis sing iki ae, sing elek-elek iki ae dikekno. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh. Ya. Wala tayammamu itu mencari-cari sesuatu yang kurang bagus. Ya. Kayak yang lagi viral itu kan, waktu di masjid kontak infaknya jalan, terus ngambil dompet, mele-mele ini, ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang ya, abu-abu. Nah, ternyata milih yang abu-abu, padahal yang merah ada. Milih yang abu-abu dimasukkan, ternyata yang merah itu tidak terasa jatuh, yang belakang, pak, ya, dikira yang belakang ini infak, ya, akhirnya oh ya dibantu dimasukkan yang merah, ya.
"Loh Pak, itu bukan uang saya, itu uangnya jenengan." Waduh, iki mau dipilih sing abu-abu, sing abang mlebu pisan. Ya, jadi ya ini, wala tayammamul khabitha minhu tunfikuna. Jangan memilih-milih sesuatu yang jelek yang kamu infakkan. Ya. Minhu tunfikun walastum bi akhirihi. Sementara kamu sendiri saja kalau misalnya mungkin dikasih sesuatu yang kurang bagus, yang kurang berkenan ya, itu kita nggak mau. Lah kok dikasihkan orang? Nah, makanya di dalam Islam itu Allah memberi petunjuk bagaimana ya kita berinfak dengan cara yang terbaik dan akan mendapatkan pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ghaniyyun hamidun. Allah Subhanahu wa taala maha kaya. Kalau sudah kaya itu tidak membutuhkan sesuatu. Nah, kalau ada di antara panjenengan, di antara bapak ibu ini itu yang merasa kaya, berarti sudah tidak butuh siapa-siapa, tidak membutuhkan apa-apa. Kira-kira di sini ada orang kaya apa tidak ini? Ada nggak? Sekaya-kayanya kita, sekaya-kayanya orang ya, itu masih membutuhkan orang lain, masih membutuhkan ya. Kalau punya rumah tingkat 3 apa tingkat 5 masih membutuhkan satpam, tukang sapu ya, membutuhkan pembantu. Kalau dikerjakan sendiri tidak bisa. Punya kebun yang luas ya mesti masih membutuhkan orang lain. Berarti kita masih membutuhkan orang ya. Maka yang paling kaya itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya. Sehingga kalau kita memahami konsep bahwa Allah itu maha kaya, ketika kita mengeluarkan harta kita infakkan lillahi ta'ala, barang-barang kita atau sesuatu yang terbaik yang kita miliki kita berikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah lah yang akan mengganti. Wa ma anfaqtum min syai'in, apa yang kamu berikan, apa yang kamu infakkan dari sesuatu ya, Allah akan menggantinya ya. Maka di ayat yang sebelumnya Allah akan melipat gandakan sampai 700 kali lipat. Nah, ini harus kita yakini karena ini khitabnya ya. Allah berbicara dengan orang beriman. Nah, ini konteksnya adalah orang beriman. Kalau orang itu beriman, betul-betul dia akan meyakini bahwa apa yang dia keluarkan itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Kaya. Nah, kalau kita meyakini Allah Maha Kaya, maknanya kita memiliki keimanan yang sangat kuat dan kita tidak ragu-ragu lagi, tidak milih-milih lagi tadi ya. Ada kotak infak jalan ya sudah wis pokoknya sing ono dilebokno. Nah, atau sedekahnya yang di rumah ini apa, dia punya yang terbaik diberikan. Allah Maha Kaya, dia tidak khawatir ya. Dia tidak khawatir karena apa? Dia yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik. Wallahu ghaniyyun hamid. Dan Allah Maha terpuji. Allah tidak akan dolim. Jadi kalau kita masih takut untuk bersedekah, maka perlu dipertanyakan keimanan kita ya. Panjenengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala ya sudah pada level kita seperti para sahabat yang ketika berinfak ya, Umar ibnu Khattab ketika ditanya, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu?
saya menyisakan ya 50%, setengahnya. Abu Bakar datang, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Allah dan Rasulnya, tidak menyisakan apa-apa ya. Jadi infaknya totalitas para sahabat itu, dan semuanya diberikan yang terbaik. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan para sahabat itu kalau berinfak totalitas ya, totalitas ya, tidak mele-mele. Nah, kalau panjenengan hari ini kita memiliki keimanan kepada Allah bahwa Allah Maha Kaya, berarti kita sudah tidak gandoli lagi harta kita ini. Karena apa? Harta inilah yang akan menjadikan kita selamat di akhirat. Harta inilah yang akan bisa menjadi penyelamat. Kalau harta kita hari ini, yang sekarang ini, yang kita kumpulkan, kemudian nanti jatuh, kalau kita tinggalkan jatuh ke ahli waris. Ahli waris belum tentu, Pak, belum tentu Ibu. Mereka paham Islam, mereka paham agama, kemudian harta kita nanti digunakan untuk sedekah ya. Oleh karena itu, mumpung kita masih hidup, mumpung kita diberikan kesempatan oleh Allah, kita keluarkan harta kita. Karena apa? Itulah yang menyelamatkan kita kelak di akhirat. Ayat selanjutnya, coba kita lanjutkan ayat selanjutnya. Ini yang penting ya. Ini yang penting. Karena kalau kita beriman kepada Allah, mestinya yakin seyakin-yakinnya bahwa apa yang kita keluarkan itu Allah ganti dengan yang lebih baik. Kita tidak ragu-ragu lagi, apalagi memilih-milih ya, mau infak saja milih-milih sing apik sing ya. Wala tayammamul khabisa. Nah, ayat selanjutnya ini yang paling penting. Kita lanjutkan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Ya. Bapak Ibu, coba kita perhatikan ayat ini. Asy-syaiton. Nah, ini ya. Kalau Allah sudah memberikan perintah kepada orang yang beriman, Allah memberikan petunjuk yang terbaik, maka Allah juga memberitahukan bahwa ketika kita melakukan amal soleh, ketika kita melakukan amal ini, mesti tidak terlepas dari gangguan setan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menekankan pada ayat ini, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ketika kita berinfak itu tidak dibiarkan begitu saja lancar ya, los-losan. Mesti dalam hati kita atau di dalam kita melakukan amal itu ada godaan setan. Sehingga Allah mengatakan pada ayat ini, setan itu asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Di dalam ayat ini menggunakan ya'idukum. Ya'idukum itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu janji. Tapi apakah setan itu memiliki janji? Ya, janjinya setan itu ditepati atau tidak? Ketika setan berjanji, kira-kira setan ini menepati janjinya atau tidak? Setan tidak pernah menepati janjinya. Setan itu selalu menipu. Ya. Tetapi Allah menggunakan kalimat di sini dengan ya'idukum, dengan menggunakan kalimat bahwa setan itu menjanjikan kalian kepada kalian. Nah, maka para ulama menjelaskan bahwa setan itu menakut-nakuti kalian. Jadi ketika kita mau berinfak, ketika kita mau mengeluarkan
ya, apa yang kita miliki, sesuatu yang terbaik yang kita punya, ya, harta kita, ya, dari perdagangan, kemudian perkebunan, rumah, ya, kendaraan, semua yang kita miliki, yang mau kita infakkan ini, itu akan diganggu oleh setan. Hai fulan, kenapa kamu mau mengeluarkan hartamu? Kok enak? Wong kamu itu sudah bekerja keras, ya, siang dan malam, berangkat sebelum matahari terbit, pulang setelah matahari terbenam, susah payah mendapatkan uang, mendapatkan harta. Terus kenapa kamu kasihkan? Ya, ada orang datang, ya, minta, kemudian kamu kasihkan. Kok enak banget, ya. Nah, ini mulai goyang, ya, mulai goyang. Setan mulai membisikkan, ya. Jangan kamu kasihkan, ya. Kenapa? Dia menakut-nakuti. Ya'idukumul faqr. Kamu nanti akan jatuh menjadi orang fakir, ya. Fakir itu, Bapak Ibu, kalau di dalam pengertian bahasa, fakir itu di bawahnya miskin, ya. Fakir itu di bawahnya miskin. Nah, fakir itu artinya apa? Artinya orang yang tulang punggungnya patah. Sehingga apa? Orang fakir itu artinya dia tidak bisa apa-apa. Orang yang punggungnya patah itu duduk nggak bisa, berdiri nggak bisa, ya, melakukan gerakan apapun nggak bisa. Sehingga orang fakir itu ya memang orang yang nggak bisa apa-apa, nggak bisa bekerja, ya. Nah, kalau orang miskin dia masih bisa bekerja, tetapi hasilnya cukup untuk makan. Nah, itu orang miskin. Ya, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Setan ini menakut-nakuti kita ketika kita bersedekah, ketika kita mengeluarkan harta ini, ketika kita berinfak. Itu dia menakut-nakuti. Kamu nanti kalau kecelakaan, kalau nanti ada apa-apa, hartamu habis, monggo. Hartamu habis. Dan kamu tidak bisa menyelamatkan, ya, berobat entek kabeh, ya. Jadi orang kalau mau mengeluarkan hartanya itu ragu-ragu. Iya ya. Engko nek ana apa-apa piye, ya. Nek misale butuh apa-apa terus wis tak kekno kabeh, wis kadung tak kekno kabeh, enggak mungkin nanti saya ambil lagi. Tidak mungkin saya ambil lagi. Mesti nanti saya butuh. Ya apa ya? Nah, akhirnya nggak jadi. Ya. Kenapa? Memang ditakut-takuti oleh setan. As-syaitanu ya'idumul faqr. Dia menakut-nakuti kita. Nanti kita menjadi orang yang fakir, orang yang tidak bisa apa-apa lagi, tidak bisa bekerja, tidak bisa mendapatkan penghasilan. Tidak hanya itu, setan menakut-nakuti kita, wa ya'murukum bil fahsya. Kalau kita itu punya harta, ya, punya uang banyak, kemudian memiliki kekayaan, ya'murukum bil fahsya. Setan itu akan terus menggoda kita, membisikkan kepada kita untuk melakukan apa? Fahsya, keburukan-keburukan. Ya, kalau anak sekarang ya mungkin dengan banyaknya harta ini traveling, ya, keliling dunia, ya, dugem, ya, dugem. Tidak hanya itu, ya, menghilangkan stres dengan narkoba, ya, minum-minuman, dan berbagai macam kemungkaran, keburukan, ya. Timbangane duitmu mbok kekno masjid,
ya mending gawe lunga sing ado ya. Mending digawe kegiatan bersama-sama teman-teman ya. Dibisiki-bisiki dengan bisikan-bisikan keburukan, sehingga apa? Ke masjid tidak, berinfak tidak, yang dia lakukan adalah foya-foya ya. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Nah, pertanyaannya surganya siapa ya? Surgane sapa ya, kok seenake ya. Nah, inilah setan, tapi setan begitu motonya dia ya. Terus menggoda. Intinya jangan sampai orang-orang beriman ini mengeluarkan hartanya untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan perjuangan. Jangan sampai. Ya. Setan ini terus menghalang-halangi kita untuk berinfak. Oleh karena itu, di dalam ayat ini ya, para ulama menjelaskan kalau setan membisikkan kepada kita kefakiran ya, menakut-nakuti kepada kita kemiskinan, kemudian menggoda kita untuk melakukan keburukan, maka bacalah ta'awud ya. Kalau sudah di dalam hati kita ada keraguan-raguan, di dalam diri kita ini sudah mulai ya was-was, mulai ketakutan ya, kalau nanti saya infakkan untuk si fulan, saya berikan untuk si fulan, nanti harta saya berkurang, harta saya habis, saya tidak bisa kerja lagi, nanti saya minta siapa? Nah, seperti ini, kalau sudah was-was seperti ini, ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Banyak-banyak ta'awud. Karena apa? Setan sudah menghalang-halangi kita untuk berinfak, beramal soleh. Padahal infak ini bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi untuk kita, kembalinya kepada kita. Karena apa? Apa yang kita keluarkan hari ini, itulah yang menyelamatkan kita kelak di hadapan Allah. Di harta kita ini, mumpung masih hidup Bapak Ibu jamaah, mumpung masih hidup, kita diberikan nikmat hidup hari ini, nikmat kaya, nikmat punya harta, segera keluarkan, segera infakkan di jalan Allah. Kenapa? Karena itulah satu-satunya ya, harta yang bisa menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini. Ada orang itu ya tidak mau mengeluarkan hartanya karena memang digoda setan ini tadi ya. Ya. Nanti kalau diinfakkan akhirnya apa? Investasi. Ya. Investasi ini, investasi itu, investasi ya. Habis. Dia belum sempat berinfak. Kemudian meninggal terlebih dahulu. Meninggal, tidak meninggalkan apa-apa, hartanya diambil oleh ahli warisnya. Ahli warisnya tidak menggunakan harta ini dengan apa? Kebaikan, tapi apa? Ya'murukum bil fahsya. Oleh setan dibisiki apa? Untuk digunakan foya-foya, digunakan perbuatan maksiat. Naudzubillah, orang tuanya tidak mendapatkan kebaikan dari hartanya, belum sempat berinfak, kemudian keturunannya juga tidak menggunakan harta itu dalam kebaikan ya, tidak mendapatkan keberkahan dari hartanya. Maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, materi infak ini dijelaskan secara terperinci ya. Wallahu ya'idukum maghfiratum minhu wa fadlah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada orang yang beriman itu maghfiratam minhu wa fadlah. Allah menjanjikan apa yang telah diinfakkan ini, apa yang sudah kita keluarkan itu
Allah memberikan janji. Kalau Allah sudah janji kepada hambanya, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan mengingkari. Allah pasti tepat janjinya. Dengan infak yang kita keluarkan itu, Allah memberikan janji kepada kita apa? Maghfirah. Yang pertama, subhanallah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Dengan mengkaji tafsir ini, kita jadi mengerti apa yang kita sedekahkan itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Masya Allah. Makanya orang yang kaya itu betul-betul memiliki kemuliaan, memiliki kelebihan. Kalau kekayaannya itu digunakan untuk apa? Untuk membantu perjuangan, untuk berinfak di jalan Allah. Kenapa? Karena apa yang dikeluarkan itu menjadi wasilah maghfiratam minhu. Ya, Allah mengampuni dosa-dosanya. Apa yang diinfakkan, ya. Waduh Ustaz, saya tidak punya harta yang kita infakkan di jalan Allah. Apa ini? Ya. Untuk mencari maghfiratam minhu, untuk mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya kita infak mungkin tenaga, ya. Kalau ada Masjid Dzikrullah membutuhkan tenaga panjenengan, ya langsung datang, ya. Jangan mikir-mikir lagi. Sudah nggak punya harta untuk diinfakkan, digawe tuku genteng semen, ya. Dibuat untuk beli material, ya. Ada kesempatan untuk amal soleh, kerja bakti, tenaga pun nggak dikasihkan, ya. Sudah hartanya tidak, pas ono kerja bakti mikir-mikir, aduh mbok kesel awakku rek, wayahe kerja, wayahe ngene, ya, ndak sempat lagi. Apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Sementara apa yang kita berikan itu akan mendatangkan maghfiratan min, ampunan dari Allah. Nah, ini pasti, Masya Allah. Maka nanti kita akan bacakan, ya, satu hadis di mana iri itu dibolehkan di dalam Islam, ya. Iri itu dibolehkan di dalam Islam, ya. Maka iri yang seperti apa? Nah, setelah ini kita bacakan hadisnya. Kita lanjutkan dulu ayatnya. Jadi infak ini Allah janjikan maghfiratan min, ampunan. Yang kedua, wa fadla, Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman, dia yang mengeluarkan hartanya, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, fadla. Fadla itu apa? Keutamaan, kelebihan. Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan dari harta yang sudah kita keluarkan, ya, bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat ini ada janji setan dan janji Allah Subhanahu wa taala. Maka setan tadi menjanjikan apa? Ya. Kalau bahasanya penjelasannya tidak menjanjikan. Setan itu menipu, ya, menakut-nakuti. Apa yang ditakut-takuti setan kepada orang yang beriman untuk tidak berinfak? Takut miskin, ya. Takut miskin. Nanti kalong, ya, gak iso tuku pulsa, gak iso internetan, ya, gak iso tuku bensin, ya, beras entek, gak iso mangan, gak bisa apa lagi, ya. Pokoknya takut miskin, ya, takut fakir, ya. Tidak hanya miskin, kalau miskin masih bisa kerja, ya, masih bisa berusaha. Tapi kalau fakir itu sudah nggak bisa apa-apa. Nah, inilah setan. Yang kedua apa? Menggunakan harta itu untuk melakukan maksiat, ya. Judi online, ya. Timbangane tak kekno masjid, timbangane tak kekno sapa iki, ya, fulan is, ya. Coba tak kembangno, ya. Ya. Dikembangkan kalau untuk modal usaha, ya nggak apa-apa, bagus, ya. Tapi kalau dikembangno, ya,
dengan melakukan judol, ya jebol akhirnya. Judi online itu kan, ya wis macam-macam bentuknya, ya jebol akhirnya. Modal madul, ya modalnya sudah nggak infak, ya sudah nggak bisa berkembang hartanya, bahkan apa, melakukan kemaksiatan, ya. Kemudian digunakan, ya joget-joget, digunakan sawer, digunakan wah macam-macam. Setan itu kalau membisiki manusia itu pintar, ya. Oleh karena itu yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan itu ya bentuknya bisa menjadi jin dan menyerupai manusia. Nah, apalagi ya zaman sekarang ini luar biasa, ya. Yang paling merusak sumbernya dari HP ini, ya. Dari gadget ini sudah. Kalau punya uang sudah. Sekarang uangnya bentuknya bukan kertas, Pak. Ya. Sudah tinggal klik, ya. Mau beli apa ada semuanya. Mau beli apa? Semuanya ada. Mau infak pun pakai ngeklik, ya, tinggal klik. Ya, tinggal mana kliknya, ya? Klik judi online, ya. Apa klik yang lain-lain, ya? Atau janji Allah Subhanahu wa taala, ya. Yaitu apa? Kalau ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan salah klik, ya. Kalau mau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan salah klik. Klik, ya, yang benar. Ya meskipun 10.000, 20.000, 100.000, hati-hati, jangan salah klik. Ya, ini online soalnya, ya. Ini online. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus betul-betul yakin apa yang kita berikan ini akan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah. Tidak hanya ampunan, wafadlah itu berkembang terus. Apa yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala berkembang. Panjenengan punya tempat rumah atau apa, dipakai untuk pembelajaran Al-Qur'an, dipakai untuk ngaji, berkembang menjadi banyak. Panjenengan terus mengalir jariahnya. Setiap anak yang diajarkan Al-Qur'an, dia nanti mengajarkan kepada yang lainnya, terus sampai ribuan orang, sampai ratusan orang. Subhanallah, ini ya namanya fadlah. Ini namanya apa? Allah memberikan keutamaan bahwa hartanya yang jenengan kasihkan ini, yang jenengan keluarkan, berkembang terus menjadi kebaikan-kebaikan. Jadi mumpung kita diberikan kesempatan, diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita punya, apa yang kita miliki hari ini, ya, yang kita infakkan di jalan Allah, kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sudah nggak usah ragu-ragu lagi, ya. Kalau masih ragu, apalagi tadi milih-milih yang, ya, dipilih-pilih, was, sudah jelas itu nanti nggak keluar itu, ya. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada siapa saja yang dikehendaki. Jadi memang masalah infak ini tidak sembarang orang. Tidak semua orang mampu, ya. Ya, diantaranya mungkin kita yang hadir di sini ini juga berat untuk mengeluarkan infak. Ini apa mboten? Nggih. Mungkin ibu-ibu insyaallah ringan, nggih. Dari apa yang kita pelajari ini, hanya orang-orang yang diberikan hikmah, diberikan kebijaksanaan, diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang apa? Ringan di dalam mengeluarkan
infak dan sedekah. Dan Allah berkehendak bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Jadi kalau kita sudah dikehendaki, sudah diberikan hikmah, ilmu. Nah, bagaimana hikmah itu didapatkan? Ya seperti ini, ngaji, ya. Kita hadir di majelis ilmu, istiqomah. Akhirnya apa? Oh, kita paham. Ternyata memang untuk mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan keutamaan di dalam hidup ini, memang kita harus betul-betul berjuang. Kita harus memberikan yang terbaik, yang apa yang kita miliki, baik harta kita, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita. Kalau sudah dikehendaki oleh Allah, kita punya apa? Ilmunya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah ya. Hari ini kita bisa mengkaji ayat ini, kita bisa belajar ya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan hikmah kepada kita semuanya. Allah memberikan ilmu yang terbaik bagi kita semuanya. Untuk apa? Tidak ragu-ragu lagi di dalam mengeluarkan harta kita untuk Allah. Karena menjadi sebab ampunan dan memberikan kemuliaan yang terbaik. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa saja yang sudah diberikan hikmah, dia yang mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, dia sudah memiliki sebuah pemikiran, konsep berpikir, kemudian dia memiliki perubahan di dalam dirinya untuk mencari yang terbaik, merubah hidupnya menjadi lebih baik. Faqad utiya khairan katsira. Allah akan memberikan ya, kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Maka apa yang kita keluarkan tadi, apa yang kita keluarkan hari ini, Allah akan terus memberikan kebaikan-kebaikan itu kepada kita. Jangan khawatir. Apa yang kita keluarkan itu tidak sia-sia. Ya. Nah, kalau masih ada kekhawatiran, berarti masih diganggu oleh syaitan, ya. Wis khawatir ini. Utsman bin Affan itu, beliau kalau ada panggilan jihad, ya, panggilan perang, beliau itu paling banyak, ya, menginfakkan unta-untanya, kuda-kuda terbaiknya itu, bahkan, ya, 400 kuda coba diinfakkan untuk perang di jalan Allah. Belum lagi para sahabat yang lain, Abdurrahman bin Auf, para sahabat yang lain ini berlomba-lomba. Karena apa? Karena jelas ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan terus berkembang. Bahkan di Mekah itu, ya, di Madinah itu ada sumur, ya. Kemudian ada kebun kurma. Itu wakafnya para sahabat dulu. Sampai hari ini berkembang. Ya, kita kalau tidak punya sesuatu yang kita wakafkan, ya paling tidak kita jangan sampai lupa bersedekah, ya. Jangan sampai kita meninggalkan infak, ya. Paling enggak ya infak subuh, ya. 1.000, 2.000. Nah, ini untuk kebaikan kita, untuk kebaikan kita. Kalau enggak punya uang gimana Ustadz? Ya senyum saja. Kalau ketemu orang senyum, ya. Tabassumuka fi wajhi akika shadaqah, ya. Senyum di hadapan wajah, di hadapan saudaramu itu adalah sedekah, ya. Sudah, senyum saja, ya. Jadi senyum itu menyenangkan. Kalau tidak punya, ya, apa yang kita sumbangkan dari pikiran kita, tenaga kita, ya, kita tidak memiliki harapan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin meraih ampunan dari Allah. Sehingga orang yang diberikan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberikan kebaikan yang banyak sekali. Wa may yadzakkaru illa ulul albab. Tidaklah orang-orang yang mengingat, ya, atau memperhatikan urusan infak ini illa ulul albab, kecuali orang-orang yang
apa? Cerdas, orang-orang yang pintar. Jadi dari kajian-kajian seperti ini atau sudah kita dapatkan ilmunya, ya jangan sampai kita meninggalkan amal-amal yang sangat utama, amal-amal soleh yang luar biasa seperti ini. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengakhiri kajian kita pada malam hari ini, saya ingin membacakan beberapa hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan masalah sedekah ini, terkait dengan ayat-ayat yang sudah kita bacakan tadi. An Abdullah ibnu Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud beliau berkata, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innallaha qasama bainakum akhlaqakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi di antara kalian ini akhlak. Jadi panjenengan sedaya yang hadir di sini, kita semuanya yang hadir di sini, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita akhlaknya masing-masing, ya. Akhlak tingkah laku, ya. Jadi kalau Allah sudah berkehendak kepada kita menjadi baik, fa insyaallah, ya, kebaikan-kebaikan itu akan diberikan kepada kita. Kama qasama bainakum arzaqakum, sebagaimana Allah memberikan kepada kalian, membagi-bagi kepada kalian rizki. Wa innallaha yu'tid dunya may yuhib wa man la yuhib. Dan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah memberikan dunia ini kepada orang-orang yang dicintainya atau kepada orang yang tidak dicintainya. Semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukmin, kafir, ya. Semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang kafir kok tambah soge, ya. Ya itu memang rezekinya, ya. Diberikan oleh Allah. Yang mukmin, orang-orang beriman, ya. Ada orang murtad itu gara-gara apa? Gara-gara koncone wong Islam, orang-orang Islam kere-kere, ya, melarat-melarat. Tiba-tiba orang yang non muslim ini soge-soge, akhirnya murtad. Dengan ganti agama dadi soge, ya. Ternyata utangnya tambah wakeh. Wis kadung murtad, ya. Lalu melihat soge, ya. Allah memberikan dunia itu kepada orang yang dicintainya dan kepada orang yang tidak dicintai. Semuanya mukmin kafir dikasih oleh Allah. Wala yu'tid dina illa liman ahabba. Nah, ini yang paling penting. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan agama, tidak memberikan din ini kecuali kepada orang yang dicintai. Jadi Masya Allah, ya, kita bersyukur kepada Allah hari ini yang ada di Masjid Dzikrullah ini, ya, saudara-saudara kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman agama Islam. Maka kita syukuri, kita pegang teguh. Karena apa? Karena kita adalah bagian dari orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman a'tahu Allahu dina faqad ahabba. Rasulullah melanjutkan, barang siapa yang diberikan oleh Allah kepadanya pemahaman agama, maka dia dicintai oleh Allah. Maka dia dicintai oleh Allah. Nah ini, jadi panjenengan sedaya ini yang hadir di sini, fa insyaallah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dicintai oleh Allah, Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Walladzi nafsi biyadihi la yuslimu 'abdun hatta yuslima qalbahu wa lisanuhu. Kemudian Rasulullah mengingatkan kepada kita, sungguh demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah orang itu selamat, tidaklah seorang hamba itu selamat hatta yuslima qalbuhu wa lisanuhu, kecuali dia menyelamatkan, ya, hati dan lisannya.
sudah Islam. Artinya apa? Islam ini di dalam diri kita ya sudah menjadi bagian. Bicara kita, omongan kita adalah omongan-omongan yang menyelamatkan. Ya, omongan-omongan yang menyelamatkan. Sekarang ini di era teknologi yang semakin hari semakin canggih, memang kita tidak ngomong, tapi kita ngetik. Nah, kadangkala ngetik ini yang keluar itu justru lebih tajam, ya, lebih tajam, ya, mengolok, mengkritik dan lain sebagainya. Maka hati-hati, seorang hamba, ya, itu dia akan selamat apabila apa? Dia menjaga lisannya. Kul khairan aw liyasmut, kata Rasulullah, ya, berkatalah yang baik, kalau tidak bisa maka diamlah, lebih baik diam. Apalagi mengomentari tentang situasi hari ini, kondisi sekarang ini, ya, kalau memang tidak tahu, ya lebih baik diam, maka akan selamat. Kalau tidak, akan membuat orang itu semakin benci, ya. Maka tidak hanya lisan, hati kita harus juga dijaga. Oleh karena itu, selamatnya lisan dan selamatnya hati ini adalah tanda selamatnya seorang muslim. Maka untuk menyelamatkan hati itu ya dengan zikrullah, dengan selalu mengingat Allah, dengan terus thalabul ilmi, mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan pemahaman yang baik. Hati kita selamat, lisan kita juga selamat. Wala yu'minu hatta ya'mana jarahu biwa'iqahu. Nah, ini yang paling penting. Jadi di sini Rasulullah menyampaikan kepada kita, dan tidaklah orang itu beriman sampai dia itu menjadikan tetangganya, ya, tetangganya itu aman, selamat dari gangguannya. Ya. Qalu wa ma bawaikuhu ya Nabi Allah. Para sahabat ini bertanya, gimana caranya agar tetangga-tetangga ini aman dari gangguan? Ya. Qala ghishuhu wa dzulmuhu. Ya. Aman dari apa? Tipu menipunya dia itu. Ya. Wonten apa mboten tanggae jenengan sing seneng bujuki, ya. Seneng menipu, ya, seneng ganggu tanggae, wa dzulmihi, dan dari kedzalimannya. Maka orang yang beriman itu dia tidak akan mengganggu tetangganya, dia akan membuat tetangganya itu nyaman, aman, ya. Kalau kita beriman kepada Allah, kita menjaga lisan, ya. Ya gak seneng ngerasani tangga, ya gak seneng ngomong nokel kejelekan-kejelekane tangga. Kita menjaga lisan, apalagi sampai menyakiti, ya, sampai menipu, ya, sampai ya utang-utang tonggo gak tahu disahur, ya. Ini akhirnya apa? Jelek. Orang beriman itu jangan sampai di mata mereka buruk. Maka ciri orang beriman itu dia tidak menyakiti tetangganya, tidak mendolimi tetangganya, ya, dia akan berusaha untuk menjaga. Wala yaksibu 'abdun malan min haramin fayanfiqu minhu fayubariku lahu. Dan dia tidak melakukan sebuah pekerjaan, ya, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fayunfiqu minhu fayubariku lahu. Dia dari hasil pekerjaan itu adalah pekerjaan yang halalan thayyibah, dan dia infakkan di jalan Allah. Dengan infaknya itu Allah memberkahi kehidupannya. Jadi kuncinya ada pada sedekah. Kuncinya ada pada sedekah. Maka Allah akan memberikan keberkahan di dalam hidupnya. Wala yatasaddaqu bihi fayuqbalu minhu
wa la yatrukuhu khalfa dhahri illa kana zadahu illa an-nar. Innallaha la yamkhus sayyi'a bis-sayyi' walakin yamkhus sayyi' bil hasan. Jadi sesungguhnya ya, sedekah itu akan menghindarkan seseorang dari api neraka. Dan janganlah orang itu bersedekah dari hasil yang haram. Karena apa? Karena Allah tidak menerima dari sesuatu yang haram. Hasil korupsi misalnya. Wah, berhasil korupsi 1M. Iki 500 diinfakkan ke masjid untuk bangun masjid. Nah, 500 juta itu hasil korupsi. Diterima apa tidak? Ya kalau sama takmir diterima. Tapi di mata Allah Subhanahu wa taala tidak bernilai sedekah, ya. Bahkan sebuah harta yang diberikan itu nilainya bukan sedekah, ya. Karena apa? Innallaha la yaqbalu, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima illat thayyib, ya, kecuali dengan sesuatu yang baik, ya. Dan sesungguhnya keburukan itu tidaklah bisa menghilangkan keburukan yang lain. Artinya uang korupsi meskipun dia itu sedekahkan, ya, ini saya sedekahkan, ini hasil korupsi tapi, ya, supaya apa? Supaya menghilangkan dosa-dosa, nggak bisa, ya. Tetapi kata Rasulullah, walakin yamkhus sayyi'a bil hasan, akan tetapi sebuah keburukan itu bisa dihilangkan dengan apa? Perbuatan baik. Artinya sedekah yang betul-betul hasil dari sesuatu yang halal itu akan menghilangkan keburukan, ya. Bahkan menghindarkan seseorang dari api neraka. Innal khabitha la yamkhul khabith. Dan ini adalah hadis sahih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan kajian-kajian ini kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang barokah, halalan thayyibah, dilancarkan rezekinya, dimudahkan untuk bersedekah, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih, monggo sebelum saya tutup ada yang bertanya, satu pertanyaan. Paksa dengan muka itu mana dulu? Paksa itu muka itu. Nggih. Paksa dengan muka itu dulu. Nggih. Fahsya itu ya seperti dosa-dosa besar, ya, zina, judi, minum khamr. Nah, kemungkaran itu bisa lebih besar, Pak, ya. Kemungkaran itu bisa jadi kesyirikan itu termasuk mungkarat, ya. Artinya kalau antara fahsya dan mungkar itu ya kemungkaran ini, makanya amar ma'ruf itu kan gandengannya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Karena kalau fahsya itu ya seperti judi, zina itu ya. Tapi kalau kemungkaran itu bisa masuk pada kesyirikan, dan kesyirikan itu macam-macam, ya. Ya, ada kesyirikan, ya, mentaati selain Allah, ya, dan lain sebagainya. Jadi kemungkaran. Makanya amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah salah satu kunci mulianya umat Islam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kata Allah, kalian adalah umat yang terbaik, ya. Cirinya apa? Yang melakukan menyuruh kebaikan, amar ma'ruf, wa nahyu 'anil munkar, dan melarang kemungkaran. Nah, jadi amar ma'ruf nahi mungkar ini pondasi, ya. Perjuangan kita apa? Ya amar ma'ruf nahi mungkar ini. Makanya kalau ada orang yang menyeru kebaikan harus kita dukung, ya. Wah, ini butuh dana, didanai, Pak, ya. Ya, butuh pendanaan untuk dakwah,
didanai. Ya. Untuk memberantas kemungkaran ini kita dukung. Berantas narkoba, judi, minum-minuman, ya kita dukung. Ya. Kita dukung. Kalau kita tidak punya finansial, nggak punya harta, ya sudah kita dukung dengan tenaga. Ya. Apa yang bisa kita bantu, ya, kita kerahkan semuanya. Karena itu menjadi bagian dari sedekah, menjadi bagian dari infak kita. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kalian dan jiwa kalian. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari kita akhiri kajian kita ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.